Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita. Semoga kita mampu memanfaatkan nikmat kehidupan ini dengan senantiasa meningkatkan pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi masa muda, waktu utama beramal salih. Tidak dapat disangka lagi, kualitas generasi muda kita merupakan cerminan masa depan bangsa. Suatu bangsa yang gagal membina generasi muda, moralitas dan kapabilitas akan menjadi bangsa pecundang di kemudian hari. Negara-negara maju di dunia sangat khawatir dengan kelanjutan masa depan negara mereka. Apalah artinya kemajuan ekonomi, kecanggihan teknologi dan militer, kepemimpinan atas dunia, sementara generasi mudanya sedemikian rusak akhlaknya, rapuh dan tidak taat dalam beragama. Maka generasi muda Islam harus mempersiapkan diri agar mampu berkompetisi sekaligus mengambil peranan yang lebih besar, terlebih lagi untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki, yakni bahagia dunia dan akhirat. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu muda, kata sebagian orang, adalah waktu untuk hidup berpoya-poya, masa untuk bersenang-senang. Sebagian mereka mengatakan kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Inilah guyonan sebagian pemuda. Bagaimana mungkin waktu muda poya-poya tanpa amalan salih, lalu mati bisa masuk surga? Sungguh hal ini dapat kita katakan sangatlah mustahil. Untuk masuk surga pastilah ada sebab dan tidak mungkin hanya dengan poya-poya seperti itu. Semoga melalui tausiah ini dapat membuat para pemuda sadar, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Hanya pada Allah lah tempat kita bersandar, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Apa yang harus dilakukan generasi muda? Paling tidak ada 3 langkah yang harus dilakukan para pemuda agar menggapai kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama, menyadari bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seorang sahabat yang tatkala itu berusia muda, berumur sekitar 12 tahun, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundaknya lalu berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil." Hiduplah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau pengembara. Lihatlah nasihat yang sangat bagus sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat yang masih berusia belia. At-Tibi mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang hidup di dunia ini dengan orang asing, al-gharib, yang tidak memiliki tempat berbaring dan tempat tinggal. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lebih lagi, yaitu memisalkan dengan pengembara. Negeri asing dan tempat pengembaraan yang dimaksud dalam hadis ini adalah dunia dan negeri tujuannya adalah akhirat. Jadi hadis ini mengingatkan kepada kita dengan kematian, sehingga kita jangan berpanjang angan-angan. Hadis ini juga mengingatkan kita supaya mempersiapkan diri untuk negeri akhirat dengan amal salih. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, negeri akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, dunia itu akan pergi menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia dan akhirat tersebut memiliki anak. Jadilah anak-anak akhirat
dan janganlah kalian menjadi anak dunia. Hari ini di dunia adalah hari beramal dan bukanlah hari perhitungan, bukanlah hari penghisaban. Sedangkan besok di akhirat adalah hari perhitungan, hari penghisaban, dan bukanlah hari beramal. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat yang di atas tadi bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan harus senantiasa mempersiapkan bekal untuk kepulangan kita ke negeri akhirat. Kemudian dalam hadis di sini bahwa kita harus menjadi anak-anak akhirat. Artinya kita di akhirat itu harus selamat. Keselamatan kita tentunya dapat dipastikan dengan kita banyak beramal salih. Makanya di waktu muda ini Ananda harus beramal salih, harus banyak beramal salih. Maka insya Allah di waktu tua Ananda akan hidup tenang, hidup tentram, bahkan di akhirat nanti akan selamat. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua, manfaatkanlah waktu muda sebelum datang waktu tuamu. Lakukan 5 hal sebelum terwujud 5 hal. Demikian Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, Igtanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla saglika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang kematianmu. Apa yang dimaksud dengan 5 hal tadi? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Maksudnya lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu masa muda. Sebelum datang masa tua yang tua renta, yang lemah tentunya. Kemudian waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya beramalah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal, seperti di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya manfaatkanlah kesempatan, manfaatkan waktu luangmu ketika hidup di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Maksudnya bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Hidupmu sebelum datang kematianmu, maksudnya lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah mati. Karena siapapun yang mati, maka akan terputus amalannya. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 hal ini, waktu muda, masa sehat, masa luang, masa kaya, dan waktu ketika hidup, barulah seseorang betul-betul mengetahui nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Munawi, seseorang baru ingat kalau dia diberi nikmat sehat ketika dia merasakan sakit. Dia baru ingat diberi kekayaan setelah jatuh miskin. Dan dia baru ingat memiliki waktu semangat untuk beramal di masa muda setelah dia nanti berada di usia senja yang sulit untuk beramal. Penyesalan tidak ada gunanya jika seseorang hanya melewati masa tersebut dengan sia-sia. Oleh karenanya, para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, manfaatkan waktu muda ini adalah waktu yang utama untuk beramal salih, karena kita masih sehat, karena kita masih fit. Coba bayangkan kalau ketika kita sudah tua renta, sudah lemah, maka akan sulit untuk melaksanakan amal solih dengan baik. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain disebutkan, salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasabun nasa'a biibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di sini disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat fajar, akhlaknya pun bagus pada bapak ibunya, kepada
kerabatnya, kepada guru-gurunya, dialah pemuda yang jadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita ketemui di saat ini, karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang dan berpoya-poya. Ada kesempatan untuk bermain game, atau ngebut-ngebutan di sore hari, atau bermain band. Waktu mereka habis untuk hal yang sia-sia semacam itu. Bahkan maksiat pun akan ada yang dijadikan sebagai hobi. Untuk saat ini, jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk hadir ke masjid, untuk menghadiri majlis ilmu, kecuali mereka pemuda-pemuda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ananda sekalian, para pemuda, menjadi pemuda yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak, pemuda yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saja Nabi SAW memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Masya Allah, semoga ananda termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, ketiga, menyemangati diri bahwa orang yang beramal di waktu muda akan bermanfaat untuk waktu tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Menurut Ibnu Qutaibah, makna firman Allah yang artinya kecuali orang-orang yang beriman adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit, di saat kondisi semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Walaupun mereka tidak mampu melakukan amalan ketaatan di saat usia senja. Karena Allah Ta'ala Maha mengetahui, seandainya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, mereka tidak akan berhenti untuk beramal kebaikan. Maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, jadi usia muda adalah masa fit, masa semangat, masa utama untuk beramal. Oleh karena itu, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Jika engkau masih berada di usia muda, maka janganlah katakan, jika berusia tua baru aku akan beramal. Semoga Allah memperbaiki keadaan segenap pemuda yang menyimak tausiah ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka, kepada kita semua ke jalan yang lurus. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.